Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maroha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim al-ayah. Saudara-saudara jamaah Salman, jamaah Jumat Masjid Salman yang saya muliakan dan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, tak henti-hentinya kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, khotib telah membacakan satu ayat dari surat Luqman ayat 18 pada pembuka tadi, yang artinya, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Jadi dari ayat ini sangat jelas perintahnya bahwa kita tidak boleh sombong. Dan ketika kita berjalan di muka bumi, artinya kita melakukan berbagai aktivitas-aktivitas, maka kita harus menjauhi sombong dan membanggakan diri. Jadi ada dua kalimat yang disakukan di situ, sombong dan membanggakan dirinya. Sombong dan membanggakan dirinya tentu ada kaitannya, tidak mungkin disebut dalam ayat jadi satu kesatuan seperti itu. Dan sombong yang seperti kita ketahui adalah penyakit hati tertua di alam semesta ini yang sudah ada sebelum manusia diciptakan. Dia adalah sifat iblis. Iblis merasa bahan bakunya lebih baik dari manusia, merasa lebih cerdas, lebih pintar, maka dia mengeluarkan sifat sombong yang kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Lalu apa yang kita bisa tarik dari ayat ini? Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu mudah sombong, mudah berbangga diri hatinya. Karena asal-usul keturunan, karena kecerdasan, karena kepintaran, karena kesuksesan, dan lain hal sebagainya. Dia mudah tergelincir kepada ujub, yang kemudian akan berbuah kepada sombong. Kalau tidak akan disebut di dalam ayat ini. Nah, ini yang harus kita sadari. Karena kalau kita masuk ke situ, maka kita masuk kepada yang tidak disukai oleh Allah. Kita tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Dan kalau tidak dapat rahmat Allah, maka hidup kita sengsara di dunia dan di akhirat. Apa itu ujub dan kaitannya dengan sombong? Saya mengambil dari satu buku kitab At-Tuhaf yang berisi dialog antara seorang murid dengan gurunya. Abu Wahab Al-Marwazi bertanya kepada Ibnul Mubarak. Dia bertanya, apa itu sombong? Sombong itu apa? Sang guru berjawab, sombong itu adalah merendahkan orang lain. Ya. Dia nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti, dia mimpin nggak bisa. Harusnya saya yang mimpin. Menurut cara saya. Kira-kira begitu. Lalu Al-Marwazi berkata, lalu aku bertanya padanya tentang ujub. Apa itu ujub? Sang guru Ibnul Mubarak menjawab, ujub adalah engkau merasa bahwa engkau memiliki suatu kelebihan
yang tidak dimiliki oleh yang lain. Yang ngerti cuma saya, tapi masih dirasakan di hati. Belum dikatakan bahwa orang lain itu tidak ngerti apa-apa. Dan aku tidak mengetahui ada keburukan yang terjadi pada orang yang menegakkan sholat yang lebih bahaya dari ujub. Jadi yang ditakuti justru orangnya sholat, orangnya beribadah, orangnya beramal soleh. Tapi dia tidak sadar mulai membangga-banggakan dirinya. Ujub dia. Saya paling keren, saya paling pintar. Saya yang paling bisa memimpin. Saya yang paling tahu bagaimana solusinya. Orang sholat diingatkan bisa tergelincir ke situ. Dan keduanya merupakan penyakit hati. Di hati. Kalau penyakit tentu harus kita sembuhkan. Perbedaannya adalah sesungguhnya kesombongan seseorang mengakui dia orang yang sombong, melihat dirinya di atas dan lebih tinggi dari yang lain. Ya, orang sombong tidak ada teman biasanya. Dia hanya berteman dengan dirinya sendiri. Adapun ujub yaitu puas terhadap diri sendiri dan berharap ingin dilihat. Dan tidak terdapat pada selain orang yang ujub, dan sifat ujub itu menghasilkan kesombongan. At the end, ujub itu menghasilkan kesombongan. Dan kesombongan tidak akan timbul kecuali dari sifat ujub, karena dia merupakan asalnya. Jadi ini dari dialog murid dan guru tadi. Hadis riwayat At-Tabrani mengatakan bahwa ada 3 perkara yang membinasakan. 3 perkara. Syuhu muta'u wa huwa mutaba'u wajabul mar'i binafsih. 3 perkara yang membinasakan: rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi bahaya. Jangan dianggap enteng ujub itu. Kalau dikembangkan, dirasa-rasakan, dia akan menggelincirkan kita walaupun kita sudah sholat. Dalam hadis riwayat yang disampaikan oleh Al-Bahaiki, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian tidak berdosa, maka aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar darinya, yaitu ujub. Ujub, 2 kali ujubnya. Jadi dalam hal ini Rasulullah mengingatkan kita bahwa kita sudah benar mungkin sholat, berpuasa, berinfak, sedekah dan seterusnya. Tapi tiba-tiba dia mulai merasa, wah, aku ini hebat. Saya tahajudnya nggak pernah ketinggalan. Saya infak nih, saya bersedekah, saya sholatnya tepat, paling benar sholat saya. Dia mulai tergelincir kepada ujub, nanti sombong dan seterusnya akan jauh dari rahmat Allah. Jadi saya mengingatkan diri kita sendiri dan kita yang semua yang hadir di sini, saya tahu adalah orang-orang yang cerdas, yang pintar, yang bisa berpikir kritis. Kita kalau tidak sadar, kita bisa tergelincir ke dalam ujub tadi dan berakhir dengan kesombongan. Lalu bagaimana terapinya? Bagaimana kita menghadapi, karena godaan ujub ini ada. Siapa bilang tidak tergoda? Ada godaan ujub ini terjadi pada kita semua. Sombong itu ada. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Yang pertama, kita menggunakan pikiran kita dan akal kita. Menghadirkan Allah selalu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa sebenarnya apa yang kita peroleh, semua infrastruktur, semua bahan-bahannya Allah yang ciptakan kepada kita. Ada perusahaan tambang batu bara sekarang suplai batu bara dengan bangga. Dia mengatakan bahwa operasi saya sangat bagus, sangat murah, saya untung besar. Dia nggak tahu bagaimana batu bara itu disiapkan tepat pada saatnya. Bagaimana batu bara itu bisa ditambing, kemudian ada mesin uap diterima. Allah yang menyiapkan. Harus ada pada kesadaran kita bahwa setiap inovasi yang dilakukan oleh manusia, ada Allah yang bekerja membantu kita, memberikan rahmat dan hidayahnya. Yang kedua, memang kita harus banyak berzikir. Ketika zikir harus kita rasakan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Ini kita rasakan.
Allah yang maha suci. Tidak ada selain Allah yang kita puji. Hanya Allah puji. Tiada Tuhan selain Allah. Allah maha besar. Dan tiada keberhasilan tanpa izin Allah. Kita sadarkan ini. Tidak akan menghambat kita dari inovasi. Menemukan berbagai penemuan yang memang ditunggu oleh masyarakat untuk ditemukan. Yang disiapkan oleh Allah ketika alam semesta diciptakan. Banyak berdoa. Doa menempatkan manusia sebagai hambanya. Allah di atas, kita berdoa. Banyak berdoa itu menunjukkan orang yang rendah hati. Istighfar, sayyidul istighfar, banyak meminta maaf. Kita selalu menempatkan diri pada orang yang banyak salah. Dengan demikian maka ini semua akan membuat kita baik, mengingatkan kita untuk tidak bersikap ujub, apalagi sombong, dan terhindar dari riya. Biasanya urut-urutannya seperti itu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah yang terhindar dari ujub dan sombong. Amin ya rabbal alamin. Astaghfiru innahu warghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamuntunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.